Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astin Iko Anggita, NPM 101191116 dari kelas Manajemen C1. Saya akan menjelaskan materi dari pertemuan 2 sampai pertemuan 6 yang ditujukan untuk tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Materi pertemuan 2 yaitu kita akan membahas Ma'rifatul Quran, Kalamullah, Ta'rifatul Quran atau mengenal Al-Quran. Yang pertama, pengertian Kalamullah. Kalamullah adalah dua unsur kata dari lafaz kalam dan Allah. Kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberi faidah dengan menggunakan bahasa Arab. Firman Allah dalam bentuk wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasulnya melalui malaikat Jibril. Sejarah Al-Quran. Turunnya Al-Quran lebih sering digunakan istilah nuzulul Quran, bahkan terdapat peringatan nuzulul Quran. Menurut Al-Zarqani dalam Munafil Al-Irfan berpendapat bahwa proses turunnya Al-Quran terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama, Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke lauh Al-Mahfuz, yaitu suatu tempat yang merupakan catatan tentang segala ketentuan dan kepastian Allah. Yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauh Al-Mahfuz ke Bait Al-Izzah atau tempat yang berada di langit dunia. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi dengan jalan berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Pengumpulan Al-Quran. Dalam penulisan Al-Quran, kita mengenal istilah Jam'ul Al-Quran atau pengumpulan Al-Quran yang mempunyai 2 pengertian, yaitu al-hifzu atau menghafal dan al-kitabah atau menulis, yakni menulis Al-Quran pada benda-benda yang ditulis. Proses penulisan Al-Quran terdiri dari beberapa tahapan, yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi Muhammad, kita dibagi menjadi 2 tahap, yaitu al-jam'u fis sudur dan al-jam'u fis sutur. Yang kedua, pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq, dan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Yang terakhir, pada masa setelah Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini, Al-Quran mulai tahap penyempurnaan dan penulisan. Upaya penyempurnaan itu tidak berlangsung sekaligus, tetapi bertahap dan dilakukan oleh setiap generasi sampai abad 3 Hijriah atau akhir abad 9 Masehi. Selanjutnya, pada pertemuan ketiga, kita masih membahas Ta'rifatul Quran atau mengenal Al-Quran. Mu'jizat Al-Quran. Secara bahasa, kata mu'jizat berasal dari bahasa Arab, yang berarti sesuatu yang membuat pihak lain tidak berdaya di hadapannya. Al-Quran sesuatu yang luar biasa, yang tidak dapat disaingi atau dipadani oleh karya apapun. Menurut Al-Qurtubi, ada 5 syarat-syarat mu'jizat, yaitu yang pertama, sesuatu yang tidak bisa dilakukan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sesuatu yang di luar kebiasaan yang tidak bisa dilakukan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, disampaikan terkait dengan syariat atau dakwah seperti air jadi minyak. Yang keempat, terjadi karena adanya penentang. Dan yang terakhir adalah seseorang tidak dapat mendatangkan terhadap orang yang menentang sebagai pembuktian. Unsur mukjizat yaitu hal atau peristiwa yang luar biasa terjadi atau dipaparkan oleh seseorang yang mengaku nabi, mengandung tantangan terhadap yang meragukan kenabian. Tantangan tersebut tidak mampu atau gagal dilayani. Macam-macam mukjizat, yaitu yang pertama mukjizat hissi, mukjizat yang bersifat material, indrawi dan tidak kekal. Yang kedua, mukjizat ma'nawi, mukjizat yang bersifat imaterial, logis dan hanya bisa dicapai oleh kekuatan akal dan kecerdasan pikiran. Aspek-aspek mukjizat Al-Quran yaitu aspek bahasa dan sastra, aspek isyarat ilmiah, aspek kisah-kisah purba, dan aspek hukum. Hukum dibagi menjadi 2, yaitu hukum menjadi 3, yaitu hukum akidah, hukum akhlak, dan hukum syariat. Alasan Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur yaitu menguatkan, meneguhkan, atau memantapkan hati Nabi ketika menyampaikan dakwah, menenangkan hati Nabi ketika turun wahyu,
dan menentang dan melemahkan para penentang Al-Quran. Selanjutnya kita akan membahas pada pertemuan keempat, yaitu Asma'ul Quran, nama-nama Al-Quran. Yang pertama, Alkitab. Pada Quran surat Al-Baqarah ayat 2 dan Al-Anbiya 10. Yang kedua, petunjuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Yang ketiga, cahaya. Quran surat Al-Maidah ayat 15-16. Yang keempat, ruh. Quran surat Asy-Syura ayat 52. Yang kelima, obat. Quran surat Yunus 57. Pertemuan yang kelima yaitu Al-Baqarah ayat 38, kami berfirman, turunlah kamu semuanya dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Tanpa sikap fanatik, orang tidak akan dapat menjalankan agamanya dengan benar. Apakah sikap pemaksaan atau kekerasan dalam menegakkan Islam dapat disebut fanatik? Bagaimanakah caranya menggunakan ajaran Al-Quran sebagai suatu pedoman hidup? Yaitu pertama, harus kafah. Sesuatu dikatakan benar apabila tidak ada satupun ayat Al-Quran yang dilanggar. Yang kedua, gunakan secara konstekstual, yaitu sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang ketiga, Al-Quran membimbing manusia agar taat pada Allah dan Rasul-Nya. Bila pemahaman terhadap suatu ayat Al-Quran justru mengakibatkan tidak taat, pastilah pemahaman tersebut keliru. Ma'rifatul Quran, Asma'ul Quran, atau fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umat manusia bagi kemaslahatan dan kepentingan mereka, khususnya umat mukminin yang percaya akan kebenarannya. Fungsi turunnya Al-Quran kepada umat manusia terlihat dalam beberapa bentuk ungkapan, di antaranya adalah: yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Yang kedua, Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Yang ketiga, Al-Quran sebagai pembenar kitab-kitab suci sebelumnya, yakni Taurat, Zabur, dan Injil. Yang keempat, sebagai pelajaran dan penerangan. Yang kelima, sebagai pedoman untuk umat manusia. Yang keenam, sebagai petunjuk dan kabar gembira. Yang ketujuh, sebagai pembanding atau pembeda, furqan, antara yang hak dan yang batil. Yang kedelapan, sebagai pengajaran atau pembentang atau penjelas atau tibyan. Yang kesembilan, sebagai tali Allah. Yang ke-10 sebagai obat penawar. Yang ke-11 sebagai tazkirah atau peringatan. 12 sebagai pengawas dan penjaga atas kitab-kitab samawi lainnya, dan yang terakhir sebagai mukjizat bagi Rasulullah. Kitab jihad. Jihad dalam Al-Quran adalah berjuang tiada henti dengan mencurahkan segala yang dimilikinya hingga tercapai apa yang diperjuangkan, sehingga mengantarkannya kepada ridho dan rahmatnya. Kitab berita dan kabar. Kitab tarbiyah. Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian